Assalamualaikum. 423 pengganti ciuman, 11. Koki langsung tersenyum lebar dan menjawab, banyak orang sudah makan. Beberapa fotografer di sana dan perusahaan iklan sana. Makanan beberapa orang itu adalah masakan saya sendiri. Hanya ini saja, Leng Xicheng bertanya dengan dingin. Iya, Koki mengangguk, lalu berpikir, apakah ada yang salah? Leng Xicheng mengerutkan kening, di perusahaan iklan sana, apakah ada wanita muda yang mengenakan kaos kuning muda dan tinggi badannya hampir sama dengan Su Zipei datang untuk mengambil makanan? Saya tidak melihatnya, Koki menggelengkan kepalanya. Namun, karena ia masih ingin menyenangkan Leng Xicheng, ia berusaha menawarkan, Presiden Leng, apakah Anda ingin mencicipi kerajinan saya? Wajah Leng Xicheng menjadi gelap, bahkan seorang gadis kecil pun tidak menyukai makanan yang kamu buat. Apa aku menghabiskan biaya besar mempekerjakanmu untuk datang santai? Mulai hari ini, kamu kemasi barang-barangmu dan pindah ke departemen logistik untuk menyapu lantai. Koki sontak tercengang. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan turun kasta dari seorang koki master menjadi penyapu lantai di departemen logistik. Koki masih ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi Leng Xicheng telah melangkah ke depan dan pergi. Kebetulan adegan berikutnya akan disiapkan dan sekretaris Cheng hendak datang untuk memanggil Leng Xicheng berganti pakaian. Leng Xicheng menoleh dan langsung bertanya, apakah kamu melihat Nyonya? Nyonya, tidak, sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya. Ia berhenti sebentar dan berkata lagi, sutradara memanggil Anda untuk pergi dan syuting lagi. Leng Xicheng tidak menjawab dan lanjut berkata, dalam jangka waktu 5 menit, aku harus tahu kemana dia pergi. Jika kamu tidak bisa menemukannya, aku akan memotong gajimu. Sekretaris Cheng kehilangan kata-kata dan panik dalam hati, apakah Tuan tidak ingin mengubah kalimat ancamannya? Tapi, kebetulan aku paling takut dengan yang ini. Leng Xicheng duduk kembali di tempat istirahat dan bukan melanjutkan syuting iklan, melainkan mengambil laptopnya dan mengurus pekerjaan. Sutradara, fotografer, dan seluruh tim berlari ke sini dan mengelilingi Leng Xicheng. Tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun untuk memintanya pergi syuting. Leng Xicheng terus menundukkan kepalanya dan melihat laptopnya. Ia mengambil dan mengklik mouse dari waktu ke waktu, lalu mengulurkan tangan untuk meraih secangkir kopi yang di sebelahnya. Leng Xicheng menyesap kopinya dengan santai tanpa memedulikan orang-orang di sebelahnya sama sekali. Hingga sekretaris Cheng kembali dari luar, ia menjejalkan diri melalui kerumunan dan berkata di sebelah Leng Xicheng, Tuan Leng, saya telah menemukannya. Barulah Leng Xicheng meletakkan kopinya, menutup komputer, dan bangkit. Sutradara masih mengira bos ini akhirnya bersedia bergerak. Namun, tanpa disangka, Leng Xicheng mengangkat kakinya dan berjalan ke arah yang berlawanan dari lokasi syuting. Sutradara langsung menjadi cemas dan berseru, Presiden Leng. Sekretaris Cheng segera memblokir di depan sutradara, maaf, Presiden Leng ada pekerjaan darurat dan harus segera pergi menanganinya. Sebentar lagi Presiden Leng akan kembali. Pekerjaan darurat, tetapi, arah perginya Leng Xicheng bukan ruang rapat gedung utama dan juga bukan kamar mandi, melainkan ruangan kecil yang mereka bangun sementara waktu untuk meletakkan barang serba-serbi. Untuk apa Leng Xicheng pergi ke sana? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Gu Qingqing mengambil beberapa reflektor dan beberapa alat kecil, lalu meletakkannya di dinding ruang serba-serbi, hanya perlu menaruhnya di sini, ya. Benar, di sini. Maaf merepotkanmu, Lin Zui mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, barangnya juga tidak berat, lagi pula, aku juga tidak ingin melihat penampilan dekat Leng Xicheng dan Su Zipei, lanjut Gu Qingqing dalam hati. Lin Zui melihat Gu Qingqing sedikit menundukkan kepalanya dan matanya tampak sedih. Ia sebenarnya sengaja memanggil Gu Qingqing ke sini untuk menguji sikap Leng Xicheng terhadapnya. Lin Zui juga tidak tahu sebenarnya Leng Xicheng memperlakukan Gu Qingqing dengan baik atau buruk, menghargainya, atau memperlakukannya sebagai hiasan. Jika Gu Qingqing benar-benar adalah kelemahan Leng Xicheng, Lin Zui tidak keberatan untuk menggunakannya. Masih ada beberapa barang yang perlu dibereskan. Nanti akan digunakan untuk syuting sore hari. Ketika Lin Zui berbicara, ia berjalan ke sisi Gu Qingqing dan baru saja ingin berpura-pura mengemasi barang. Namun, seseorang tiba-tiba membuka pintu ruang serba-serbi itu. 424 pengganti ciuman, 12. Cahaya dari luar tiba-tiba masuk ke ruangan. Leng Xicheng berdiri di depan pintu dan memandang mereka dengan pandangan dingin dan tajam.
Lin Zui masih tersenyum dan bertanya dengan ringan, "Sepupu, ada apa yang membawamu ke sini?" Leng Xicheng bahkan tidak melihat Lin Zui. Pandangannya terus tertuju pada Gu Qingqing yang berada di sebelahnya. Setelah waktu yang lama, ia baru berkata, "Kamu keluar." Gu Qingqing terus menundukkan kepala dan tidak berbicara. Ekspresinya tetap tampak tenang. Lin Zui berpura-pura tidak mengerti dan bertanya, "Apa? Sepupu, apa ada yang ingin kamu katakan padaku?" Leng Xicheng sedikit menyipitkan matanya, kemudian baru menatap Lin Zui sambil menempatkan tangannya di belakang. Jika hal ini terjadi masa lalu, Leng Xicheng masih akan curiga dengan kata-kata motif Lin Zui. Dari pandangan Lin Zui tadi, Leng Xicheng hampir bisa meyakini bahwa Lin Zui tahu tentang identitas Gu Qingqing. Lin Zui jelas tahu, jadi mengapa dia masih berpura-pura tidak tahu? Bukankah itu juga berbohong pada Gu Qingqing? Pikir Leng Xicheng. Baru saja Leng Xicheng ingin berbicara, Lin Zui masih tersenyum dan berkata, "Sepupu, ini tidak baik. Meskipun sepupu ipar tidak keberatan, bagaimanapun juga kamu adalah orang yang telah memiliki istri. Tidak apa-apa jika kamu pergi ke Huangting Entertainment untuk bermain-main, tapi Nona Gu adalah karyawanku. Selain itu, Su Zipei masih di luar. Bukankah dia terlibat skandal denganmu?" Mata Leng Xicheng tiba-tiba menjadi tajam, "Liciknya kamu, Lin Zui. Bahkan secara provokatif membuat perselisihan di hubungan kami." Lin Zui masih tahu batas, jadi ia berkata, "Jadwal syuting hari ini masih cukup ketat. Sepupu, katakanlah dengan singkat. Sebaiknya jangan menunda waktu." Pandangan Leng Xicheng menjadi tajam. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Zui telah melangkah keluar dari ruangan terlebih dahulu. Leng Xicheng menyipitkan matanya dan melangkah 2 langkah ke sisi Gu Qingqing. Setelah melihat Gu Qingqing untuk waktu yang lama, ia tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak sarapan?" Gu Qingqing tidak menyangka bahwa Leng Xicheng akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Ia membeku sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak ingin makan." Tempat makan sarapan itu menghadap ke jalan raya lokasi mereka syuting. Hanya perlu mengangkat kepala, sudah bisa melihat Leng Xicheng mengendarai sepeda sambil membawa Su Zipei datang dan pergi. Bagaimana bisa Gu Qingqing makan? Leng Xicheng menyipitkan matanya dan bertanya lagi, "Kalau begitu, mengapa kamu ingin sendirian bersama Lin Zui?" "Aku hanya membantu dia membawa sedikit barang. Ini adalah pekerjaan." Gu Qingqing merasa agak aneh dan menjawab sejujurnya. Lagi pula, ia benar-benar tidak ingin melihat penampilan dekat Leng Xicheng dengan Su Zipei. "Aku benar-benar ingin menghancurkan rencana yang telah kutulis sekarang. Mengapa aku ingin menulis naskah seperti itu? Mengapa aku ingin membiarkan diriku melihat Leng Xicheng dan Su Zipei saling mencintai di naskah yang aku tulis sendiri?" Gu Qingqing memaki diri sendiri dalam hati. "Pekerjaan, apakah tidak ada orang lain di tempat ini kecuali kamu?" Leng Xicheng sedikit mengernyit, "Selain itu, aku sudah pernah bilang padamu, aku tidak suka Lin Zui. Aku juga tidak suka Su Zipei. Aku juga tidak suka kamu memiliki hubungan dengan wanita manapun." Gu Qingqing memaki Leng Xicheng dalam hati. "Memang seperti ini saat bekerja," jawab Gu Qingqing sekenanya. Mungkin karena Gu Qingqing telah menjadi pengganti selama 3 tahun, ia sudah cukup muak menjadi pengganti lagi. Hati Gu Qingqing merasa tidak nyaman saat melihat Leng Xicheng dan Su Zipei berdiri bersama. Belum lagi, sesuai yang ditulis di dalam naskah, mereka berdua saling bertemu dan saling mencintai, lalu berpisah. Naskah ini benar-benar salinan dari hubungannya dengan Leng Xicheng di kehidupan nyata. Hal ini mengingatkan Gu Qingqing setiap saat bahwa dirinya selalu menjadi penonton dalam cinta mereka dan menjadi pengganti dari awal hingga akhir. Leng Xicheng langsung berjalan mendekat, memaksa Gu Qingqing ke sudut dinding, dan mendesak, "Apa yang kamu katakan? Coba kamu katakan sekali lagi." Tanpa disangka, Gu Qingqing kali ini tidak ingin menjadi sabar lagi. Ia mulai menjawab, "Soal pekerjaanku, aku sendiri tahu batas. Aku harap kamu tidak ikut campur." Leng Xicheng tiba-tiba memblokir mulut Gu Qingqing. Saat mereka baru saja berciuman, tiba-tiba pintu ruangan serba-serbi dibuka. Zhang Yuxi membuka pintu dan masuk sambil memanggil, "Qingqing, apakah kamu ada di sini?" "King." Abis sudah. Hubungan mereka telah ketahuan. Selanjutnya bab 425 orang kaya dan suami, 1.